Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Eis Ratnasari SPD dari SMA Negeri 2 Subang. Pada saat ini, Ibu ingin menjelaskan materi dengan judul Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila. Tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik di dunia yang saling terhubung, di mana seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain di wilayah daerah dan bahkan negara yang berbeda. Implementasi Pancasila adalah merupakan upaya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, merupakan hal yang paling menantang di era revolusi industri 4.0, di mana perkembangan teknologi yang begitu cepat. Pancasila pada saat ini merupakan ideologi negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan negara. Tujuan menjadikan Pancasila sebagai pedoman adalah agar terciptanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai pedoman tingkah laku, tidak memandang era atau zaman. Anak-anakku sekalian, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era media sosial ini banyak sekali peluang yang akan kita dapat. Yang pertama, menyuarakan dana bantuan melalui website. Yang kedua, menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika di media sosial. Yang ketiga, menyebarkan bantuan melalui pesan. Yang keempat, mengoreksi informasi hoaks. Dan yang kelima, berdiskusi jarak jauh. Itulah peluang yang bisa kita dapatkan apabila kita selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era media sosial, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Contohnya yaitu hoaks ya. Hoaks itu merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada saat ini banyak sekali konten-konten yang mencerminkan mengenai hoaks dan itu merugikan masyarakat. Yang kedua, kebencian. Banyaknya ujaran kebencian dan sara yang tidak sesuai dengan tujuan Pancasila. Yang ketiga, bertentangan atau munculnya paham-paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Tantangan lain dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era media sosial diantaranya intoleransi, artinya kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga nilai Pancasila, masuknya budaya asing yang dapat mengikuti budaya asli Indonesia, masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena penggunaan gadget yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan toleransi, yaitu lawan dari intoleransi. Yang kedua adalah radikalisme, jadi paham radikal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya kita akan lanjut kepada tema berikutnya, yaitu mengenai borderless society atau lalu lintas manusia, informasi dan ideologi. Tantangan lain pada abad ini adalah semakin kaburnya sekat-sekat geografis suatu negara. Sekat-sekat geografis ini signifikan sekali akibatnya akibat semakin majunya teknologi dan informasi. Hal ini jelas sekali membawa dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, masyarakat dapat mempromosikan dan mengkampanyekan ide-ide, gagasan-gagasan, program, dan aktivitas yang baik, serta mengangkat keunikan dan kearifan tradisi mereka ke halayak global. Sedangkan dampak negatifnya, segala yang tidak baik atau tidak patut dapat pula dengan mudah ditiru oleh masyarakat di belahan dunia yang berbeda. Pada titik borderless society ini, suatu interaksi sosial yang membentuk kepribadian manusia perlu dimaknai secara lebih luas, tidak selalu bermakna interaksi fisik. Peluangnya adalah
ide, pemikiran, dan tradisi luhur yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipromosikan ke masyarakat dunia. Tantangannya, Pancasila akan dipersandingkan atau bahkan dibandingkan dengan sejumlah ideologi dunia, diuji kemampuannya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Tahun 2020 ditandai dengan munculnya virus COVID-19. Artinya pada tahun itu dimulainya pandemi bukan di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Indonesia juga termasuk dunia yang lain kita mengalami wabah. Penanganannya jelas sekali menuntut komitmen dan kerjasama lintas negara yang melibatkan seluruh warga dunia. Jika ada suatu negara yang bandel atau tidak ada komitmen untuk menyudahi COVID, maka COVID akan terus menyebar ke negara lain. Penyebabnya, lalu lintas orang terjadi begitu masif sehingga ia bisa menjadi media penyebaran virus baru. Terima kasih kalian telah memperhatikan dan mendengarkan peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan bisa diterima oleh kalian dan kalian bisa menjadi pintar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.